sampai di sini teman-teman sekalian, kita sering berdoa supaya setiap perbuatan kita di dunia ini semuanya punya nilai hasanah. Kita ingin semua perbuatan kita itu punya sifat baik. Kalau bicara baik, bekerja baik, dapat harta dengan jalan yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, maka kita berharap semua aktivitas dunia kita menjadi hasanah. Dan di akhirat dikonfirmasi hasanah ini. Itu yang menjadikan kita sering berdoa menggabungkan hasanah di dunia dan akhirat. Masih hafal doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pertanyaannya, seberapa besar kita mengetahui bahwa doa kita itu terjawab? Tinggal dievaluasi. Apakah pakaian ini berkah? Berkah artinya mengantarkan pada kebaikan. Pakaian yang dipakai tidak menampakkan aurat yang tidak Allah sukai. Pakaian yang dikenakan menampilkan apapun bentuknya, berjaskah, berdasikah, berjubahkah, berbatikkah, tapi pakaian itu menuntun kita kepada kreasi perbuatan-perbuatan mulia sesuai dengan aktivitas yang melekat pada diri kita. Anda boleh jadi apapun, tapi pakaian yang dipakai itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tadi saya katakan di tanah kusir, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau mereka mau tawaf di Ka'bah, mereka selalu mencari pakaian baru. Nanti kalau belajar sirah, Anda akan temukan kisah ini. Ternyata mereka punya prinsip, kenapa harus pakaian baru? Karena pakaian lama boleh jadi pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Jadi untuk tawaf pun mereka malu kalau pakai pakaian hasil dari maksiat. Padahal itu umat jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang pakai pakaian dari hasil mencuri dibawa ke masjid, itu standarnya di bawah jahiliyah. Paham ya? Oke. Bahkan orang jahiliyah itu lebih baik tawaf tidak berbusana dibandingkan pakai pakaian hasil maksiat. Itu jahiliyah dulu tuh. Cuman salahnya tawafnya musyrik. Yang disembah bukan Allah, tapi berhala-berhala sekitarannya. Dan caranya pun harus dibetulkan, karena cuma bersiul-siul dan tepuk tangan. Jelas? Baik. Ini kita butuh support. Dan pertanyaan terbesarnya, bagaimana Ustaz menjadikan semua program kegiatan kita itu dunia sampai ke akhirat jadi hasanah, punya nilai kebaikan, punya penyebutan amal saleh. Maka rumusnya hadis yang di awal tadi kita bacakan, diawali oleh dinda kita tadi saat membaca dalam MC melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, setiap perbuatan yang baik-baik. Karena bismillah itu melekatnya pada yang baik. Nggak ada orang nyuri pakai bismillah. Saya mau ngambil sendal dulu pakai bismillah biar dosanya dikit gitu. Ya, nggak ada. Nggak akan bertemu dengan yang buruk. Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerjakan apapun. Nah, itu namanya tamhid, namanya tilawah, namanya tafsir. Kalau sampai ke tadabbur, dibahas setiap hurufnya. Ya, 4 ya, yang keempat tadi apa? Yang pertama kedua apa? Ketiga apa? Keempat Kalau tadabbur itu setiap huruf. Maka pengajian sekarang sampai subuh besok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kan? Halo? Berapa huruf? 19 kan? Baik, ba itu punya 14 makna. Jadi baru ba aja kita sampai isya nih. Ya, itu ba. Nanti ke bukunya boleh deh untuk santri di sini cari kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib 2 jilid. Ya. Ini kitab hebat, bagus. Jadi di sini tuh diuraikan semua makna huruf dalam bahasa Arab dari alif sampai ya. Insyaallah. Alif misalnya kan sama hamzah. Ada berapa fungsinya? Ya. Terus kalau nyambung ke Allah, itu hamzah apa alif tuh? Nih Allah ini kan, Allah. Ini hamzah apa alif nih? Tuh. Tahu dari mana? Lihat kan? Terus lamnya, kenapa ada tasdidnya di sini?
Ini menarik dan tidak ada yang sama. Ini khusus nama hanya bagi Allah. Karena ini bukan tasrif, ini nama yang dilekatkan langsung untuk Allah. Makanya semua huruf kalau dihilangkan, semua kembalinya ke Allah lagi. Coba kalau kita hilangkan yang pertama ini, kita hilangkan nih. Tuh. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, ke Allah lagi. Hilangkan lamnya satu. Kalau satu hilang, tasdidnya ikut hilang. Karena tasdid itu muncul ketika ada dua lam. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Ke Allah lagi. Hilangkan lamnya. Terakhir, tinggal apa? Hu itu, hu begini, ha itu kan ha. Hu itu bacaan wakaf dari huwa. Kalau kita berhenti wakaf, maka harokat yang terakhir nggak dibaca. Ya, itu dalam bahasa Arab termasuk di Quran, nggak ada harokat akhir dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan kan? I-nya nggak dibaca karena wakaf. Nggak ada orang sehebat-hebatnya baca Quran sefasih-fasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti mati kan? Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Quran? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak ada kan? Pasti mati kan? Nah, huwa itu kalau kita ingin berhenti di huwa, maka a-nya nggak dibaca. Contoh ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum itu kalau nyambung, kalau berhenti di hu bacanya hu. Jangan dulu ke situ. Ali Imran misalnya ayat yang kedua setelah alif lam mim Allahu la ilaha illa. Kalau kita berhenti di huwa hu. Jadi baca hu itu disingkat dari huwa hu. Jelas? Huwa ini siapa? Huwa ini balik ke al-ikhlas. Kul, viralkan. Kul itu sekarang terjemahnya viralkan. Sebab kalau viral tinggal like, share, and paham ya? Kul, viralkan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa itu Allah. Hu ahad. Balik lagi ke sini. Ya. Sekarang Anda hapus semuanya, nggak ada tuh. Tuh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak ada kan? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Ya, maka turun Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil. Balik semua ke Allah. Tuliskan siapapun yang dipertuhankan, hilangkan setiap hurufnya, tidak akan pernah menunjuk kepada zat yang sama. Berarti bukan Tuhan. Adi, manusia nih. Hilangkan a-nya. Apa? Di. Mana yang sama? Tidak. Hilangkan D-nya. Kan? Hilangkan D-nya, udah nggak ada. Jelas? Jadi kalau tidak punya sifat itu berarti bukan Tuhan. Ini basic, baru dari namanya saja.